Stafsus, saya coba lihat pertanyaan-pertanyaan dulu ya Bu Stafsus ya. Jadi ada dari Pak Jakri ya, PT Dharma Henway ini menanyakan, apakah yang sudah punya NIB dan izin usaha efektif perlu migrasi data? Dan kalau termasuk bidang usaha resiko, apakah harus mengajukan izin kembali? Ya, untuk yang sudah punya NIB dan izin usaha efektif tidak perlu melakukan migrasi data karena sistem akan melakukan migrasi data dari versi 1.1 ke versi UCK. Kalau memang tidak ada aksi korporasi, silakan terus melanjutkan kegiatan usahanya yang sudah efektif. Kalau memang ada aksi korporasi, misalnya melakukan pengembangan usaha, maka yang akan terkena resiko adalah pengembangan usahanya. Kalau yang lama tetap berlaku seperti itu ya. Jadi nggak perlu melakukan migrasi apa-apa. Itu sistem sudah melakukan. Kemudian lagi ada pertanyaan yang terkait dengan dari Bu Fauziah. Ingin bertanya, apabila di OSS versi 1.1 masih belum efektif, terkendala dari fungsi IMB, apakah nanti di OSS RBE bisa dilanjutkan untuk aktivasi perizinannya agar berlaku efektif atau harus mengulang lagi dari awal? Kalau sampai dengan tanggal 30 Juni besok itu belum efektif, ya, jadi memang mohon maaf harus mengulang lagi dari awal. Tapi terkait dengan IMB, untuk versi OSS RBE, IMB tidak menghambat terbitnya perizinan berusaha. Jadi malah lebih mudah nih buat Bu Fauzia. Jadi kalau memang mengulang, malah kalau resikonya syukur-syukur menengah rendah atau rendah, itu nggak perlu IMB-nya tidak menghambat usaha. Atau resikonya yang lebih tinggi pun sebenarnya tidak menghambat perizinan berusaha karena IMB atau yang sekarang disebut dengan PBG ya, persetujuan bangunan gedung, itu kan tidak untuk berusaha pun kita perorangan pun harus memilikinya gitu. Jadi itu tidak menghambat. Jadi silakan saja ulang lagi dan mudah-mudahan resikonya tidak terkena resiko yang tinggi atau menengah tinggi. Terus gimana cara tahu kita nih resiko rendahnya, tahunya dari mana sih? Tadi sudah disampaikan tuh sama Pak Wildan, kegiatan usahanya apa, kegiatan usahanya terus KBLI-nya berapa. Tadi bisa dilihat di sistem, di beranda tadi, ada tuh resikonya apa, kelihatan di situ. Kalau kita share PPT-nya, ada 1.800-an KBLI, banyak banget nanti PPT-nya nggak muat. Kemudian dari Neng Leni ya, saya sudah punya NIB untuk usaha yang satunya. Apakah perlu daftar lagi? Nggak perlu. Jadi kalau NIB perorangan yang sudah dimiliki, ya tinggal tambah bidang usaha saja kalau mau menambah kegiatan. Jadi NIB, satu entitas, bisa untuk beberapa KBLI. Ini hampir sama dengan yang untuk kuliner dan craft ini ya. NIP-nya cuma satu. Tadi itu dijawab sepertinya oleh Pak Azhar Lubis. Mungkin ada lagi pertanyaan yang bisa ditemukan ya oleh Bu Afida nih karena terbatas saya melihatnya. Stafsus mungkin ada menemukan pertanyaan yang perlu kita jawab, Bu. Oh, Pak Sali, ya, ini Pak. ada pertanyaan. Yuk. Kalau perusahaan lama yang dulu memakai hak aksesnya direksi yang telah pensiun, sekarang mau memakai NIK-nya direksi yang masih aktif,
boleh nggak, bisa nggak? Ya tentunya kan akan merubah hak akses tentunya dengan menggunakan tentunya tadi yang direksi yang masih aktif tadi. Gitu Pak. Ya Pak, Ya. kalau direksi yang barunya ini tercantum dalam akte perusahaan, itu bisa Pak. Ya. Bisa. Ya jadi kalau memang ada direksi yang baru, ya terus belum tercantum, ya agak susah sistem akan melakukan validasinya Pak. Jadi mohon yang direksi yang barunya kalau memang tercantum dalam akte, silakan lakukan perubahan. Jadi menggunakan email direksi. Kalau kami sih menyarankan email perusahaan ya, email company ya. Jadi merubah-rubah direksi nggak terlalu menjadi masalah selama mereka ada di dalam hak akte Pak. Mungkin perlu juga diinformasikan nih. 2 Juli adalah mulai berlakunya OSS UU-CK ini. Bukan berarti izin lama bapak-bapak yang telah efektif berlaku itu harus dirubah semua. Tidak. Itu tetap berlaku, Pak. Jadi jangan nanti dianggap itu tidak berlaku. Yang telah ada NIB pun berlaku tetap. Jadi yang mau mendaftar di sini adalah memang kalau ada mau mengurus perizinan yang baru. Kalau bidang usaha perusahaan Bapak itu dengan izin yang ada sekarang sudah bisa operasi baik, tidak perlu. Jangan nanti semua perusahaan dianggap harus wajib daftar, tidak. Karena data-data yang ada di OSS 11 itu kita imigrasikan ke OSS UU-CK ini. Tapi kalau ada kegiatan baru, ada pengembangan di lokasi baru, itu tentunya memerlukan izin, perizinan berusaha. Silakan mengurusnya via OSS UU-CK. Gitu Bapak-bapak Ibu-ibu, karena di sini ada saya lihat apa harus daftar, apa risikonya gitu. Jadi memang mendaftar ke sini kalau ada yang mau diurus. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Stafsus. Ya, Bapak Ibu, karena ini masih uji coba, seluruh hak akses Bapak Ibu gunakan, baik terutama yang baru, dan ini kan akan dicoba nih mendaftar gitu kan, itu tidak bisa digunakan setelah 2 Juni ya, 2 Juli, karena kami akan meriset, khusus akun yang uji coba ya. Jadi kami akan meriset akun uji cobanya yang sekarang digunakan, sehingga nanti setelah 2 Juli, kalau memang berniat untuk melakukan investasi, silakan gunakan akun sebenarnya. Itu ya Pak Stafsus ya? Ya, ya. Jangan khawatir. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Kemarin kami mencoba membuat NIB, namun tidak berhasil karena KBLI-nya tidak tertera. Setelah kami tanyakan ke admin OSS, kami harus menghubungi notaris untuk mengubah AHU. Jawaban notaris, kami harus melakukan perubahan akte notaris. Apakah benar demikian? Begini, KBLI itu harus tercantum di akte perusahaan. Itu dulu. Apakah sudah ada di akte perusahaan? Karena OSS 11 yang sekarang pun masih berlaku akan menarik datanya itu melalui AHU. Kalau ditarik dari AHU tidak ada KBLI bidang usaha itu tentu tidak bisa. Benar, harus dilakukan akte perubahan dengan mencantumkan KBLI kegiatan usaha yang mau diurus perizinan berusahaannya itu. Karena sekarang itu sistem nanti juga di OSS UCK ini, sistem ini akan menarik data dari sistem AHU. Gitu ya, jadi tidak lagi manual. Makanya dipastikan kalau membuat akte atau merubah akte, KBLI yang kegiatan usahanya yang mau dilaksanakan, mau diurus perizinan berusahanya itu dipastikan tercantum di akta yang disahkan oleh Kumham. Gitu ya. Silakan Bu Stafsus. Siap, izin Pak, ini ada pertanyaan juga menarik. Izin bertanya, jika usahanya ada 2, kuliner sama kria, tapi nama brandnya 1, daftarnya masuk jenis mana?
Ini atas nama Pak Hendrajat, nama usahanya Inspiration Craft. Ini berarti ada bidang usahanya 2, Pak. Jadi meskipun brandnya satu, tapi berbeda bidang usahanya antara kuliner dan kria. Nanti Bapak bisa coba ya, Pak ya, pada saat mengurus perizinan berusaha, pada saat memasukkan data bidang usaha, seperti yang tadi dicoba oleh Pak Wildan, Bapak bisa mengetik kata kuncinya, lalu nanti muncul pilihan-pilihan bidang usahanya. Bapak pilih yang paling sesuai dengan bidang usaha Bapak. Nanti kalau sudah dimasukkan satu, mau nambah bidang usaha, boleh dan bisa. Nah, ini izin Pak, berikutnya KBLI saat ini 2020, lalu apakah NIB existing harus disesuaikan? Jika ya, apakah berdampak dengan perizinan sebelumnya? Pak Sahli Andi. NIB existing tidak perlu penyesuaian. Kan tadi sampaikan, izin yang lama masih berlaku. Tidak akan berdampak sama sekali. Silakan aja terus menggunakan izin berusaha dengan izin yang lama. Kecuali nanti ada KBLI baru yang akan menambah usaha. Itu aja, Bu. Clear ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada yang tanya nih, Ibu sebagai UMKM pernah mendaftar OSS tapi berbeda produk, bisakah mendaftar untuk produk baru minuman kesehatan? Gitu katanya Pak Sahli. Ya, boleh dong dengan NIB yang sama. Kalau pernah mendaftarkan OSS, produk jasa, kemudian sudah keluar NIB-nya, nah, saya nggak tahu nih produknya apa, apakah dia risikonya apa gitu ya, rendah, menengah rendah atau apa. Nah, kemudian sudah keluar tuh semua perizinan usahanya. Saya mau berusaha lagi dong dengan minuman kesehatan, silakan. Silakan dengan NIB yang sama, dengan HACS yang sama. Selama batasan minimum UMK-nya terpenuhi ya, jadi nggak lebih dari, tadi Bu Sabsu sampaikan, nggak lebih dari 5 miliar untuk yang UMK, dan menengah itu nggak lebih dari 10 miliar. Rosyanti. Ini berikutnya ada yang menarik juga Pak, soal izin usaha. Ada yang sudah efektif, ada juga yang belum efektif. Apakah berarti harus pengajuan ulang semua atau seperti apa? Kalau yang sudah efektif tetap berlaku, jadi nggak perlu diapa-apain, itu udah efektif, silakan terus melanjutkan usaha. Tapi yang belum efektif, tadi sudah kami sampaikan sesuai dengan surat edaran bahwa kalau sampai dengan 30 Juni belum efektif, maka mohon maaf, silakan diulang kembali. Mudah-mudahan akan menjadi lebih mudah karena risikonya mudah-mudahan malah tadi ya akan mendengar rendah atau rendah. Ini sudah ada yang mencoba kelihatannya ya, ada yang tadi butuh dukungan teknis, nanti dibantu seperti disampaikan Pak Wildan, kalau ada kendala mohon sampaikan emailnya, lalu username-nya, kemudian KBLI-nya, sehingga bisa dicek juga. Pak Ade Kurniawan ya, saya gagal registrasi. Betul. Betul tadi Pak Ade, silakan KBLI-nya berapa, emailnya apa, nanti akan dibantu oleh tim. Ada yang bertanya link lagi, boleh diulang lagi barangkali Ibu Kapus, link OSS berbasis risikonya. Mungkin udah ketumpuk chatnya, harusnya di pin begitu supaya nggak kegeser-geser. Ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan fasilitas nih Pak Sahli. Produk perusahaan kami memiliki 4 KBLI dalam satu lini produksi. Saat ini di 1.1 pengajuan tax holiday. Tampilan permohonannya harus 4 kali proses administrasi karena ada 4 KBLI. Apakah di OSS berbasis risiko sudah terupdate bila bisa pengajuan 1 kali untuk produk-produk dalam satu lini produksi? Pak Sahli. Ya, saya lagi mencoba mencari ini. Mencari pertanyaannya apa ya? Yang mana sih pertanyaan mana itu? Makanya agak. Yang mana? Saya nggak tahu. Yang mana sih? Pak Godeli, Pak. Godeli Popoluan, PT Merdeka Singsan, Indonesia. Tolong dibacain aja dulu. Ini sudah saya bacakan, Pak. Produk perusahaan kami memiliki 4 KBLI dalam satu lini produksi. Saat ini di OSS 1.1, saat pengajuan tax holiday, tampilan permohonannya harus 4 kali proses administrasi karena ada 4 KBLI.
Apakah di OSS berbasis risiko sudah terupdate, bisa pengajuan 1 kali untuk produk-produk dalam 1 lini produksi? Pak Sapsus, Pak. Seharusnya sih kalau semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Saya nggak tahu fasilitas yang maksud apa ini. Kan satu izin nih. Satu izin. Oh, kalau itu di dalam fasilitas yang sama, misalnya yang dimaksud ini adalah fasilitas tax holiday, sama-sama dapat tax holiday, itu bisa sekali pengajuan. Ya. Tetapi kalau itu ada satu KBLI-nya, misalnya itu tax holiday, satunya tax allowance, itu harus beda-beda. Gitu. Jadi itu tergantung, misalnya apalagi kalau satu lini produksi, kalau itu adalah master list, ya sekaligus. Nah, mungkin Bapak nanti Pak bisa emailnya nanti kalau bisa biar nanti dibantu oleh tim dari Direktorat Fasilitas. Silakan nanti dibuat di sini emailnya deh, biar nanti bisa langsung dibantu, Pak. Baik, Bapak, Ibu, ini pertanyaan sebetulnya masih banyak sekali, tetapi kita berharap uji coba sudah bisa segera kita lakukan karena sudah pukul 2.35. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, Pak. Misalnya soal KBLI itu maksimal berapa banyak? Apakah ada batasan jumlah KBLI? Kemudian tadi ada pertanyaan soal ganti akta. Ganti akta itu dalam kondisi seperti apa agar tidak menyulitkan pebisnis kecil dari teman-teman IPMI ini. Ini mungkin akta lagi. Selama bidang usaha yang mau diajukan itu tidak tercantum di dalam akta, kan nggak bisa ditarik. Itu masalahnya, kan ini tidak manual lagi kita. Nggak bisa ditarik dari AHU. Kecuali kalau di sana sudah ada KBLI-nya, tapi KBLI 2017 itu masih bisa kita konversi. Tapi kalau KBLI itu tidak ada, berarti kan dimaksud tujuan perusahaan pun nggak ada bidang usaha itu. Itu. Nah, tadi yang menarik lagi adalah apakah satu hak akses itu bisa untuk berapa NIB, Pak Andi? Satu hak akses Ya. bisa beberapa NIB. Ya. Kemudian apakah juga kalau membuka cabang mesti ada NIB-nya? Silakan Pak Andi. Ya. Ini bayangan saya yang bertanya ini perorangan NIB bisa untuk berapa KBLI, karena kalau untuk badan hukum tadi disampaikan oleh Pak Sapsus ada harus sesuai dengan akta. Kalau perorangan, tentu perorangan itu kan ada, kalau dia UMK, tadi saya sampaikan juga ya, kalau dia misalnya UMK berarti kan ada batasan nilai investasi. Nah, ketika dia KBLI-nya menambah, terusnya nilai investasinya nambah tuh di atas 5 miliar, maka dia akan terlempar menjadi non-UMK secara otomatis. Ya. Dan dia tambah lagi tuh, bidang usahanya, KBLI-nya ditambah lagi. Dan di atas 10 miliar, maka dia akan terlempar menjadi usaha besar dan terkena batasan bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh usaha besar. Jadi sebenarnya kalau untuk perorangan kita kasih kesempatan untuk silakan berusaha seluas-luasnya, tapi tentu ada batasan nilai investasi yang nanti otomatis ke batasan yang ada di Perpres 49 ya kalau nggak salah yang sekarang. Ya. Pak, jawaban kami. Kalau bagi sekarang itu satu akses hanya bisa untuk satu pelaku usaha. Itu salah satu bedanya dengan OSS 11. Kalau 11 itu satu akses bisa untuk banyak pelaku usaha. Kalau sekarang satu akses hanya satu untuk pelaku usaha. Gitu. Berarti satu NIB. Jadi kalau ada nanti dua pelaku usaha harus ada dua aksesnya. Itu. Terima kasih. Satu lagi yang menarik ini sesuai dengan Perka BKPM
ketentuan modal disetor PMA minimal 10 miliar. Kalau sekarang yang sudah berjalan minimal modal disetor 2,5 miliar. Gitu. Apakah harus, maksudnya gini, apakah harus tambah atau bagaimana? Ini tergantung dari masa izin berlaku. Kalau izin berlakunya masih terus, maka 2,5 miliarnya silakan dilanjutkan usahanya. Tapi kalau misalnya 1 tahun habis izin berlakunya, ketika dia memperpanjang tentu terkena batasan minimal 10 miliar. Gitu. Silakan. Pak Sari, apakah kita akan lanjut jawab pertanyaan atau kita silakan untuk uji coba? Karena Indosat yang akan mengasistensi. Ini masih banyak pertanyaannya ternyata Pak Sari. Karena masih banyak yang baru bergabung juga. Barangkali dijawab 2 lagi ya Pak Sahli ya. Setelah itu baru masuk ke sesi uji coba. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan panduannya sudah dipelajari, karena kami ingin juga memastikan bahwa Bapak Ibu dapat menyimak dan memahami panduan secara mandiri, kemudian nanti mencoba dari mulai mendaftar hak akses sampai pengurusan perizinan. Ini ada pertanyaan lagi Bapak soal sama nih, 1 NIB bisa berapa KBLI? Bisa banyak Ibu. Lalu perusahaan saya, ini ada beberapa kondisi nih Pak, yang lupa username sama password atau username passwordnya direksinya sudah pensiun. Yang pensiun tadi udah dibahas Iya. Bu, udah. Yang pensiun, yang lupa Pak Andi. Kalau lupa, ini kalau lupa. Kalau lupa sebenarnya kami membuka saluran nanti di help center. Ya. Jadi Kak di FO mereka teman-teman di sana punya kewenangan untuk atas permintaan ya. Jadi bukan atas kewenangan teman-teman untuk meriset hak akses yang tadi kelupaan. Sampai saat ini memang kami belum menyediakan fitur khusus seperti kalau misalnya kita kelupaan email Google itu kan lupa gitu ya, ada pairing emailnya. Nah saat ini belum, mungkin ke depan akan kita siapkan ada pairing email atau pairing nomor HP sehingga kita bisa pelaku usaha dapat meriset sendiri. Nanti 2 Juli belum, diharapkan mungkin nanti ke depannya kami akan punya fasilitas. Bu Stafsus. Ini Pak pertanyaan yang fasilitas nih Pak dari Indorama. Ada 2 KBLI saat ini dapat tax allowance di 1.1. SK-nya sudah dapat tapi belum mengajukan pemanfaatan. Apakah nanti pada saat migrasi ada masalah? Tidak ada. Pemanfaatan itu kan beda. Pemanfaatan nanti itu adalah diterbitkan oleh pajak. Ya, itu pada waktu mau produksi komersial, nanti perusahaan melapor dan nanti pajak akan melakukan audit. Setelah nanti mereka lihat berapa realisasi investasi sesungguhnya, barulah dikeluarkan SK pemanfaatan. Jadi tidak ada pengaruhnya Pak. Tenang aja kalau sudah dapat SK penetapannya. Kalau belum dapat penetapannya, baru. Gitu ya. Kalau sudah dapat, tidak apa-apa Pak. Itu nanti pemanfaatan adalah diperlukan pada waktu nanti mau produksi komersial. Ya. Pak Stafsus, Pak Sahli, terakhir sepertinya bisa kita jawab dari pendamping UMKM. Kemarin bantu beberapa UMKM. Kalau sampai tanggal 30 Juni di OSS 1.1 email aktivasinya belum dapat, apakah diulangi lagi? Karena ada 42 orang yang belum dapat. Ini menarik ini. Itulah kemarin kami mengharapkan hati-hati ketika menulis. Ini memang kami belum belum generate dengan dengan provider email yang besar ya, dengan Google, dengan Yahoo gitu. Jadi hati-hati ketika menulis email, jangan-jangan kekirim ke email orang gitu ya. Memang harusnya ada warning di situ yang kami harus buatkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau memang jumlahnya banyak, kemungkinan kesalahannya di sistem kami. Silakan saja diulang lagi. Kemarin kalau dicoba, kalau tidak bisa terkirim, kalau jumlahnya banyak itu kayaknya yang salah di kami lah.
Kalau 1-2 mungkin salah kirim, salah ketik. Silakan lagi, coba lagi Bu Stafsus. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sambil mengingatkan karena memang ini adalah harapannya setelah ini lebih banyak diuji coba, jadi jika ada yang terlewat di chat, ini yang bisa diakses untuk link uji cobanya. Kalau di search juga bisa langsung ketemu uji coba OSS berbasis risiko. Bisa mulai mengakses mulai sekarang, mohon izin Pak Stafsus dan Pak Sahli, kita persilahkan. Kalau ada kendala langsung disampaikan di chat, teman-teman dari pihak pengembang akan membantu asistensi, dan ini kita lakukan sampai jam 4 sore. Kalau ada yang lebih dulu selesai, bisa dilanjutkan dengan mengisi link survei pasca uji coba di bit.ly uji coba OSS 27 Juni 2021. Saya kembalikan ke Pak Sahli, ke Bu Kapus kelihatannya. Silakan Bu Kapus. Silakan Bu Afrida. Pak, terima kasih Pak Sahli, Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem. Terima kasih Bapak Staf Khusus Reformasi Birokrasi. Terima kasih Ibu Staf Khusus Hubungan Kelembagaan. Kemudian Pak Wildan, juga yang berasal dari tim pengembang dari Indosat. Kegiatan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan simulasi uji coba online single submission OSS berbasis risiko tepat pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Nah, terlampir di sini sudah tayang Bapak Ibu link uji coba untuk kegiatan ini. Nanti mungkin kita akan persiapan dulu selama 15 menit. Jadi nanti tepat pukul 15.00 kita akan memulai kegiatan. Mohon izin, hostnya bisa menayangkan sekali lagi link yang tadi ya. Mohon izin tim Pusdiklat bisa menayangkan link yang tadi supaya semakin jelas nanti ketika kita akan melakukan uji coba. Ya Bapak Ibu, ini sudah kami sampaikan ditayangkan di sini untuk link uji coba online single submission OSS berbasis risiko. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mulai untuk membuka link ini. Kegiatan uji coba online single submission OSS berbasis risiko nanti akan dipandu oleh Pak Wildan ya, Pak Wildan, untuk kegiatan ini. Barangkali nanti sekiranya ada Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan. Pak Wildan masih bergabung dengan kita, Pak. Ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang mengikuti kegiatan. Saya sudah mengisi link uji coba, tapi belum mendapatkan notif. Sudah dapat username dan password, tapi belum bisa login.
Kemudian di bagian registrasi ada nomor pengesahan SK, itu maksudnya nomor akte ya. Nggak bisa login, sudah reset password. Dari tim pelayanan penanaman modal atau dari tim Indosat mungkin bisa berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Silahkan. Baik, Bu Afrida, mohon izin. Untuk yang terkait teknis, nanti tim kami akan japri ya ke para peserta. Kebetulan kan sudah mendapatkan username, password, dan email ya. Nanti ada 5 tim kami, ada Mbak Sinta, Mas Imam, kemudian ada Mas Eri, Mas Satri, dan Mas Indra ya. Nanti mungkin bisa menjapri satu-satu kalau memang kendalanya di masalah hak akses. Kemudian yang kedua, mohon izin apabila kita perlu lagi menjalankan alur ya dari proses registrasi atau penyesuaian hak akses, nanti saya akan dibantu oleh Mas Satri. Mas Satri mungkin boleh dijadikan host agar beliau dapat share alurnya seperti apa, supaya mungkin Bapak Ibu ada bayangan. Terima kasih Bu Afrida. Baik, Pak Wildan, terima kasih. Kita cari Pak Satri. Host Pusdiklat minta tolong di co-host ya, Pak Satri. Kemudian siapa lagi, Pak Wildan? Ada Mas Eri, Bu. Eri Setiawan. Mohon dibantu ya, co-host. Pak Wildan itu sekalian dibantu dijawab, ada yang bertanya soal di mana lihat username password-nya. Di email Bapak, di email yang tadi didaftarkan pada saat mendaftarkan hak akses Bapak Ibu sekalian. Di email. Pak Wildan itu bisa dibantu, ada pertanyaan belum terima username dan password di emailnya dari Ibu Fatima Azahro. Baik, nanti Mas Indra bisa tolong mengirim pesan ya supaya username dan passwordnya kita sediakan yang bisa masuk. Kemudian untuk yang ubah password, mohon maaf fiturnya belum ada untuk mengubah password, tapi nanti reset password apabila lupa itu bisa dikirimkan kembali ya username dan passwordnya ke email yang didaftarkan. Ini dari Pak Kosasi, sudah ganti password tapi belum bisa login katanya. Dibantu ya teman-teman pengembang. Kemudian ini pertanyaan, kalau uji coba ini sudah selesai, lalu daftar benerannya kapan? Jadi Bapak Ibu akan mulai digunakan go live-nya tanggal 2 Juli Bapak Ibu. Bu Tina, di sini ada ini yang menarik. Bu Tina, Siap, Pak Stafsus. sudah mendapatkan paspor, tapi pada waktu itu mana tadi? Di atas.
tapi terus di atas, tapi nggak bisa digunakan katanya. Ada tadi. Iya ada Pak. Betul. Sudah dia dapat info di emailnya, sudah ada passwordnya, aksesnya, tapi nggak bisa digunakan. Ada ini. Terus. Ada pertanyaan teknis juga Pak, begitu masuk ke bidang usaha tidak termasuk ke BUPM. Kalau tidak termasuk BUPM, lanjut aja berarti Pak. Lanjut. Iya. Oke, berarti kalau bagian itu ternyata belum cukup dipahami, menjadi catatan bagi kami untuk memberikan informasi lebih clear ya. Meskipun sebetulnya sudah ada, tapi memang BUPM ini kan sebelumnya DNI gitu, jadi lebih banyak orang tahunya DNI. Nah, BUPM itu bidang usaha penanaman modal yang diatur dengan Perpres 10, kemudian diubah menjadi Perpres 49 tahun 2021. Oke, terima kasih masukannya. Ada yang sudah terima ini lagi Pak nih. Oh, ini ada yang gagal. Sudah coba daftar namun muncul data tidak ditemukan. Itu tadi. Ya. Tapi tidak bisa digunakan, gitu tadi. Iya, ada yang registrasi dapat email tapi tidak ada passwordnya. Kami belum punya NPWP, apakah bisa masuk? Kalau perseorangan bisa Bapak Ibu? Kalau yang belum ada password, coba diaktifasi kali. Diaktifasi itu di emailnya. Yuk. Kenapa Pak? Oh, ya, makasih Pak. Oke, makasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Ada yang ditolak oleh sistem. Katanya datanya nggak lengkap, tetapi tidak terpetakan. Oke, berarti tidak terinfo ya, yang nggak lengkapnya di mana begitu ya. Sudah dapat password, username, tidak bisa login gimana? Oke, Pak Wildan, Pak Satri. Baik, Bu Stafsus, tadi kami coba cek juga. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan username dan password, boleh izin di copy paste per karakternya. Jadi kami Bapak-Bapak kita coba juga berhasil masuk, mohon maaf gitu. Jadi bisa di copy paste per karakter dan dipastikan lagi inputnya sudah pas. Kurang lebih seperti itu. Ini ada dari PT Citra Mahkota. Di bagian total modal dasar tidak muncul data, karena seharusnya muncul dari AHU. Namun saat ini data kami tidak ada sehingga tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Ada pertanyaan lagi, cara mengisi bidang usaha bagaimana ya Bapak Ibu untuk mengetahui KBLI bagaimana? Ibu kalau sudah masuk ke bagian formulir perekaman data di bagian bidang usaha, pilih bidang usaha, Ibu bisa ketik Bu, menggunakan kata kunci yang sesuai dengan usaha Ibu. Nanti pilih yang paling tepat apa, yang paling sesuai apa. Bisa juga di bagian beranda, dilihat di informasi, lalu diklik, kemudian ada klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, nah di sana juga bisa dicari. Ada pertanyaan, apakah passwordnya adalah NIK? Passwordnya bukan NIK Bapak Ibu. Dari Ibu Eva, Mbak Mitodah, kami sudah daftar, sudah dapat password, tapi tidak bisa diakses. Tadi saran dari Pak Wildan, coba betul-betul di kopas, copy paste, lalu kita pastikan lagi. Ada yang sudah registrasi tapi belum dapat username dan password. Kami sudah coba login dan masuk pakai username dan password lama, tapi di dashboard muncul beberapa perusahaan kami. Oh ya memang betul, karena nanti